Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Bincang Asuransi. Semoga acara ini bisa menjadi tonggak bagi sejarah transparansinya asuransi, membuat asuransi menjadi transparan, terbuka, ditelanjangi apa adanya, dan berguna bagi semua orang. Nasabah untung, perusahaan asuransi untung, dan agen juga bisa hidup dari profesi ini. Kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin juga menjadi pertanyaan bagi semua orang. Dan sebelumnya saya membuat disclaimer terlebih dahulu bahwa isi konten YouTube ini adalah berdasarkan pengalaman saya, pengetahuan saya, keahlian saya. Tidak tertutup kemungkinan bila Anda merasa ada yang salah, silakan dikoreksi, dan bisa jadi Anda juga benar, karena kita pastinya menghargai semua keahlian yang dimiliki oleh semua orang. Baik, kita akan berbincang mengenai satu tema, apakah perusahaan asuransi bisa kolaps alias tumbang alias bangkrut. Oke. Untuk menelaah persoalan ini, kita akan mulai dari logika yang sangat sederhana. Sebuah perusahaan bisa bangkrut apabila rugi terus-menerus. Logikanya begitu ya. Kalau untung, nggak akan mungkin dia bangkrut. Oke. Bagaimana cara kita mengetahui sebuah perusahaan untung atau rugi? Sangat simpel, tinggal baca saja laporan keuangan dari perusahaan asuransi tersebut. Nah, di dalam laporan keuangan perusahaan asuransi, rata-rata perusahaan asuransi ya, komponen biaya yang terbesar adalah biaya klaim. Santunan yang dibayar kepada nasabah yang memiliki polis di perusahaan tersebut. Biaya nomor 2 terbesar di dalam laporan keuangan perusahaan asuransi adalah biaya pemasaran. Termasuk di dalamnya biaya pendapatan bagi agen yang memasarkan asuransi tersebut. Sisanya, yang ketiga, itu adalah bagian terkecil. Bagian terkecil komponen biaya di dalam laporan keuangan perusahaan asuransi, yaitu biaya operasional, seperti gaji staf karyawan dari perusahaan asuransi tersebut, kemudian biaya untuk mentraining agen, biaya untuk lain-lainnya seperti biasa ya, menjalankan sebuah perusahaan asuransi, biaya listrik, biaya izin, biaya air, dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian terkecil. Oke. Kembali ke laptop. Kita andaikan sebuah perusahaan asuransi sama sekali tidak punya omset. Apa biaya yang perlu dia bayar? Otomatis tidak ada biaya klaim karena tidak ada nasabah. Otomatis tidak ada biaya marketing, termasuk pendapatan agen, karena tidak ada penjualan. Maka yang tersisa hanya biaya operasional rutin saja, dan itu adalah bagian yang kecil daripada sebuah biaya operasional dalam sebuah perusahaan asuransi. Rata-rata perusahaan asuransi yang beroperasional di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah perusahaan yang besar dengan nilai kapital yang besar. Pemerintah sendiri mensyaratkan harus ada minimal modal yang ditanamkan untuk syarat berdirinya sebuah perusahaan asuransi. Kalau di perbankan ada namanya CAR, Capital Adequacy Ratio, atau rasio kecukupan modal. Kalau di dalam perusahaan asuransi ada RBC namanya, Risk Based Capital. Di Indonesia sendiri syarat yang ditetapkan oleh pemerintah minimal 120%. Artinya modal yang disediakan haruslah 1,2 kali minimal berbanding dengan risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Nah, jadi kita andaikan
Kalau tidak ada omset sama sekali dan perusahaan asuransi hanya membayar biaya operasional rutin saja yang kecil itu, menurut saya perusahaan asuransinya bukan bangkrut. Dia cabut dari negara tersebut karena mungkin riset produk, riset marketing, pengembangannya dilakukan di suatu negara, investasi yang dilakukan di suatu negara tidak membuahkan hasil. Dia menjadi malas berinvestasi di negara tersebut dan dia cabut dari negara tersebut. Kalau analogi saya, dia bukan bangkrut, dia nyerah. Ah udah deh, kayaknya di sini kita nasibnya nggak bagus. Nah kira-kira begitu. Nah yang kedua, jikalau perusahaan asuransi ini omsetnya gede, produknya diminati oleh masyarakat, maka perusahaan asuransi ini otomatis pasti akan sangat-sangat menguntungkan. Nah logikanya apa? Karena banyak terjadi selling, banyak terjadi penjualan, otomatis ya banyak terjadi klaim. Namun klaim tersebut tidak akan pernah melampaui angka resiko karena sudah dihitung oleh satu bagian asuransi, departemen asuransi namanya aktuaria. Bagian ini bertugas khusus untuk menghitung resiko. Berapa angka kematian dalam suatu negara, tingkat resikonya, menghitung besarnya biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah sehingga cukup untuk membayar biaya klaim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hampir semua kontrak polis asuransi ada dibunyikan in case terjadi force majeures atau terjadi bencana alam, hal-hal di luar dugaan di mana klaim itu akan sangat banyak sekali yang menyebabkan perusahaan asuransi bisa terancam. Maka kontrak polis berbunyi, perusahaan asuransi boleh menaikkan biaya asuransinya kepada semua nasabah asuransinya, sehingga apa? Terjadi gotong royong saling menutupi celah tersebut. Jadi apa? Perusahaan asuransi nggak akan mungkin rugi dari sisi klaim. Ya, kesimpulannya karena apa? Satu, sudah dihitung dengan cermat oleh aktuaria. Yang kedua, ada pasal kontrak polis yang berbunyi perusahaan asuransi boleh menaikkan biaya asuransi yang merupakan sumber untuk pembayaran klaim-klaim asuransi. Bagaimana dengan biaya pendapatan agen? Semakin banyak penjualan di masyarakat, semakin satu produknya diminati, maka agennya juga akan semakin makmur. Kenapa? Ya komisi penghasilan pendapatan dihitung ya berdasarkan penjualan. Kalau tidak ada penjualan ya tidak ada komisi. Kalau penjualannya banyak, maka komisinya juga banyak. Akan ada banyak agen-agen yang lebih makmur. Nah, tentunya pendapatan komisi tersebut itu harus dibarengi dengan pelayanan yang baik oleh agen tersebut. Demikian. Teman-teman, inilah fakta analisa berdasarkan laporan keuangan rata-rata perusahaan asuransi. Semoga ini bisa membuka pencerahan. Ya, perusahaan asuransi harus untung. Dia tidak boleh rugi. Kenapa? Dia punya tanggung jawab untuk menyantuni. Ini adalah perusahaan massal, perusahaan yang merakyat. Punya tanggung jawab untuk menyantuni nasabah yang mengalami resiko tak kala mereka dalam kesusahan. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang rugi punya kapasitas dan kemampuan untuk menyantuni nasabah? Jadi mohon maaf, jangan salah kaprah. Bila Anda ingin punya asuransi, Anda sebaiknya punya asuransi di perusahaan yang menguntungkan, bukan perusahaan asuransi yang rugi. Secara logika itu lebih safety. Faktanya beberapa perusahaan asuransi di Indonesia ada yang sudah tidak buka lagi. Ya, lebih terjadi karena fraud, ya. Mismanagement, kesalahan daripada petinggi-petinggi perusahaannya. Ini mohon maaf, sumber yang kita dapatkan seperti itu. Nah artinya
Fraud yang terjadi di level manajemen atas mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi dengan benar. Padahal ya secara aturan bisnis, secara aturan kontrak, harusnya perusahaan asuransi nggak akan mungkin tumbang. Demikian. Ya. Saya membuat disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan ini adalah murni untuk tujuan kebaikan, transparansi, menelanjangi apa adanya asuransi tersebut. Jangan lagi ada wilayah abu-abu, jangan lagi ada dusta di antara sesama kita, antara perusahaan dengan nasabah, antara agen dengan nasabah, antara agen dengan perusahaan. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya. Nah, apa yang terbaik, yang paling transparan, itulah yang harus dibuka ke publik. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah mendukung channel kami. Bila Anda merasa ini bermanfaat, silakan di-share kepada orang lain. Bagi yang belum subscribe juga kami persilakan. Matur nuwun.